Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul, parenting Islami, media pendidikan, event organizer, serta program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Adapun cakupan materi serta program khas pelatihan pengembangan karakter yang diadakan Karakter Plus Madani diantaranya adalah genetika karakter, karakter plus bintang karakter, dan manajemen karakter. Karakter Plus bertumbuh, bertambah, berkembang bersama Anda. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terutama orang tua, ayah bunda dan semuanya kita hari ini bakalan alhamdulillah sehat ya, sehat alhamdulillah. Jadi kalau dihitung itu, kalau dikategorikan kelompokan sehat itu ada 5. Pertama, sehat pikirannya sehat, tidak gagal paham. Yang batu jajah batu, yang salah dikisah salah. Kan ada orang sebagai tunak yang salah dikisahnya batu, kan ada orang gitu. Itu namanya gagal paham, nggak sehat pikirannya. Kini sehat pikiran yang benar. Insyaallah ya, alhamdulillah. Yang kedua, sehat fisik, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan dendam. Bangkit ke yang benar. Aduh, masih menyimpan benci, dendam, amarah sama anak, sama orang tua, sama tetangga. Enggak ya, insyaallah. Kalau masih ada, dibuang jauh, karena akan mengganggu kepada psikologis kita, kejiwaan kita. Itu namanya sehat. Apa? Udah emosinya, perasaannya. Yang keempat, sehat hatinya. Sehat hatinya berarti masih bisa sholat ya, berhubungan hablumillahnya bagus, puasa kalau masalah ada waktu. Sehingga kita semuanya mendidik adalah tanggung jawab orang tua, itu temanya. Mendidik adalah tanggung jawab orang tua. Jadi pakar parenting ataupun pakar pendidikan mengelompokkan ada 4 tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang tidak terlibat. Orang tua yang tidak terlibat itu adalah tidak mendidik anak sama sekali. Ya, coba gerakan ya, coba begini ke atas. Jadi ada 3 pendidik itu ya. Yang pertama orang tua di atas, ya. Kemudian sebelah kanan itu ada guru, yang sebelah kirinya ada masyarakat. Jadi ketika kau menjadi pendidik di dalam kehidupan kita, anak-anak kita sebenarnya, ada orang tua yang sudah memberikan pendidikan yang luar biasa kepada anaknya, tetapi mohon maaf lingkungan masyarakatnya kemudian tidak baik. Akhirnya apa? Tidak mulus jalannya. Maka kata Syekh Jamal Abdul Rahman dalam buku Islamic Parenting bahwasanya salah satu prinsip dasar mendidik anak adalah menjauhkannya dari teman-teman yang buruk. Ini salah satu prinsip. Karena apa?
orang tua insya Allah Allah mendidik anak itu dengan sebaik-baik mungkin sesuai norma, sesuai etika yang ada, sesuai adat nagari. Kalau Allah kan ada adat nagarinya, ya kan? Itu tapi sampai di lingkungan kemudian ini bermasalah. Makanya tiga-tiga itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Kemudian kalau kita bicara mengenai pendidikan, tadi kan pendidikan tanggung jawab orang tua yang utama. Adapun guru itu dialih fungsikan. Kita harus tahu ya, harus paham. Dialih fungsi tarbiyah. Makanya nanti kan kita kan kamu masuki bulan puasa Ramadan, maka salah satu bulan Ramadan itu dinamakan dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, karena banyak mendidik anak-anak kita, banyak mendidik diri kita dan jiwa kita sehingga menjadi pribadi yang lebih bagus. Masih TK, masih SD, dan kemudian apa yang dilihat? Jangan anak-anak itu kemudian dididik tidak sesuai dengan umurnya. Ya, ada anak-anak yang karena dia dikecewakan ketek, akhirnya dia nak berdiri. Kalau nggak usah dia, ini kan masih ketek. Kakak kesinan ke apa nggak usah dia masih ketek, dia lagi bosen. Ketek, akhirnya nggak berdiri karena dikecewakan ketek tahu itu. Atau terlalu dilebihkan seperti orang dewasa, cari tontonan YouTube orang dewasa, ya kan? Apa nyanyinya? Bu? Biasanya kalau anak-anak cari itu banyak ya. Apa tuh lagi Bu Esi yang cantik-cantik itu gimana biasanya? Hah? Iya, nyanyi orang besar. Ya. Nyanyi yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Aku tampak butiran debu, misalnya. Aku tampakmu butiran debu. Kamu, kalau aku tidak ada kamu, saya bagai butiran debu. Memang kamu siapa yang membuat saya seperti butiran debu? Apakah engkau Allah? Tidak, padahal pasangan, gitu kan? Gitu. Banyak, ya. Belum lagi yang tidak enak artinya, hamil duluan misalnya. Kasih sayang itu bercucuran kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita memarahi anak, membentak anak, jangan terlalu berlebihan. Ketika ada seorang anak namanya Ummu Khalid yang memainkan tanda Rasulullah, jadi Rasulullah itu punya tanda kenabian dan Nabi yang lain itu punya tanda kenabian, dimainkan oleh namanya Ummu Khalid, dimarahi sama orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Jangan, biarkan saja. Rasulullah itu tidak mau membentak anak karena dia tahu anak ini butuh dengan kasih sayang. Kalaupun dibentak, ya mungkin ada sekali, tapi itu pun dengan peristiwa ataupun kasus yang udah ini lah ya, udah berat ya. Kalau enggak masih bisa nasihatin nggak apa-apa, diulang belum paham ya namanya anak belum paham, ulang lagi 2 kali, ulang lagi 3 kali, ulang lagi 4 kali sampai seterusnya. Terakhir, metode melatih dan membiasakan anak, ya. Itu kata Imam Ghazali bahwa salah satu metode yang paling penting itu adalah melatih anak. Jadi anak-anak kita ini perlu dilatih. Bagi anak-anak yang sudah mulai sebelum 7 tahun itu apalagi sudah mulai diajar untuk sholat, gitu. Walaupun dia kadang-kadang main-mainnya namanya anak-anak. Jadi Rasulullah itu kan pernah ya suatu ketika dia sujud, kemudian Hasan dan Husain naik, kemudian lama gitu kan. Para sahabat sempat ada satu orang lupa saya namanya, dia itu ini menaikkan kepalanya mencari gitu kan. Hah? Iya, lama mana Rasulullah, mana sujud kamu? Dicarinya gitu kan, ternyata ada Hasan dan Husain, dia sujud lagi. Ya Rasulullah, tadi kenapa lama sujudnya? Kami pikir ada sesuatu, ataukah apakah ada wahyu yang turun? Enggak, Hasan dan Husain ada di hati. Ambo, tuh ambo dan kamu kalau masalah Hasan dan Husain itu belum puasnya main di pundakku, di punggungku, makanya ambo lamu begitu manusia. Pernah suatu ketika Rasulullah khutbah Khatib Jumat, Hasan dan Husain jalan, tek pakai baju jubah warna merah, ya, yang baru gitu disebutkan dalam riwayat.
Khawatir Rasulullah ini jatuh Hasan dan Husain. Khutbah ya, khotib Jumat, turun Rasulullah itu, diambil dua-dua Hasan Husain diletakkan di situ di sama Rasulullah. Aku tadi turun ketika Rasulullah menyampaikan, ini adalah sedang khotib Jumat ya. Turun, aku tidak sabar, aku khawatir Hasan dan Husain itu takut terjatuh dan sebagainya, dan aku turun mengambil Hasan dan Husain itu. Kemudian bersabda dalam surah At-Taghabun ayat 15, inna amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah cobaan, begitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya kalau kita buka Sirah Nabawiyah mengenai pribadi Rasulullah dalam ini luar biasa. Rasulullah itu bahkan bukan bunda, bukan perempuan, tapi ketika kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari Bapak Bardi. Sepertinya ayah bunda masih penasaran ya, karena kurang puas dengan keterbatasan waktu. Insya Allah nanti kita akan atur lagi agendanya, kita datangkan Bapak Bardi untuk narasumber kita. Setuju ya ayah bunda? Ya, jadi Bapak Bardinya siap-siap aja. Ya, bersambung ya Pak Bardi, Insya Allah. Nah, baiklah ya bunda, sehubungan dengan informasi kunjungan anak kita ke Bandara Internasional Minangkabau yang insya Allah akan kita laksanakan di hari Kamis tanggal 2 November 2023 nanti. Alhamdulillah persiapan kita sudah mendekati 80%. Itu bus sama kereta api dan pihak bandara sudah oke. Kita diterima oleh orang bandara itu jam 9 anak sudah sampai di sana. Nah, di sini kami akan menyampaikan teknisnya lagi ayah bunda, bagaimana kita bisa disiplin sampai di sana tepat waktu. Karena kenapa? Karena edukasi di sana itu kurang lebih selama 1,5 jam, mungkin bisa jadi lebih. Sementara tiket keberangkatan kereta api itu jadwalnya juga sudah ditentukan, 12.20 sudah jalan.